وأمدنا بسنة رسوله فلله الحمد على ما نعم به من هدايته والصلاة والسلام على خير الإنسان مبينا على رسالة الرحمن نبينا محمد وعلى آله وصحبه المحبوبين جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بتوحيده مستجير بحسن تأييده وأشهد أن سيدنا محمد عبد المصطفى وأمينه المجتبى ورسول المبعوث إلى كافة الورى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالقوا الناس بخلق حسن وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan, kewajiban bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Untuk menguatkan rasa syukur atas nikmat Allah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, baik dalam ucapan, perbuatan maupun hati kita. Mari kita perkuat ibadah yang tidak hanya berdimensi teologis namun juga berdimensi universal atau horizontal, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikisahkan bahwa saat Rasulullah Muhammad SAW memasuki kota Madinah, beliau menyerukan 4 amal ibadah yang bisa menghantarkan umat Islam menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. 4 ibadah ini yang diserukan oleh Rasul, 3 diantaranya adalah ibadah yang berdimensi universal, sosial ataupun horizontal. Selanjutnya ada 1 ibadah yang bersifat teologis yang berdimensi vertikal, penghambaan diri secara personal kepada Allah. Sabda beliau, ya ayuhan nasu afshaw salam wa ta'imut ta'ama wa silul arham wa sallu billaili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah di waktu malam ketika manusia terlelap tidur, nescaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hadis ini bisa kita pahami bahwa bukan hanya ibadah yang bersifat teologis seperti sholat yang mampu menghantarkan kita ke surga, namun ibadah yang bersifat universal, sosial, horizontal, yakni menebar salam, memberi makan, menjalin silaturahim, juga bisa menjadi bagian dari amal yang mampu menghantarkan kita menuju surganya Allah. Yang pertama, menebar salam. Selain dengan mengucapkan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkah Allah Ta'ala semoga tercurahkan untukmu. Menebar salam ini memiliki dimensi yang luas,
yakni senantiasa menjadi pribadi yang cinta pada perdamaian dan keselamatan. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan bahwa ucapan salam bukanlah hanya sebatas kata-kata saja, namun menebar salam memuat kandungan makna, menebar perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama. Pentingnya salam dan keselamatan sampai-sampai agama Islam dinamakan dengan Islam yang memiliki makna keselamatan. Kita sebagai penganut agama Islam dinamakan Muslim, yang tentunya harus mampu menunjukkan bahwa kita siap menebarkan keselamatan bagi diri dan orang lain. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi," yang artinya seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, memberi makan kepada orang lain. Jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, ibadah universal, sosial yang berdimensi horizontal bisa kita lakukan melalui berbagai macam jenis seperti zakat, sedekah, korban dan sebagainya. Dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi menyebutkan bahwa sikap senang berbagi dengan orang lain merupakan buah dari cinta kepada akhirat. Berbagi rizki kepada orang lain akan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa semua hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan berbagi rizki, tentunya kita juga berbagi kebahagiaan dengan orang lain, sehingga kita semua menjadi orang yang bahagia. Maka perdamaian dan kemaslahatan pun akan tercipta di lingkungan masyarakat kita. Janganlah khawatir jika rezeki yang kita berikan kepada orang lain akan berkurang. Justru hakikatnya memberi adalah menerima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, menjalin silaturahim. Amal ibadah ini bersifat universal karena silaturahim bisa dilakukan kepada siapa saja tanpa memandang agama. Cinta pada ibadah silaturahim merupakan bentuk nyata bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain dan kita senantiasa membutuhkan orang lain dalam segala hal. Silaturahim juga akan membawa banyak manfaat, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man habba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Yang keempat, menjalankan sholat malam. Inilah ibadah teologis yang bersifat vertikal yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wallahu a'lamu bimuradi." Yang artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Pada momentum orang lain terlelap dalam tidurnya, Allah menurunkan keistimewaan dengan mengabulkan doa, memberi permintaan, dan juga memberikan ampunan kepada dosa-dosa hambanya.
Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul may yad'uni fa astajib lahu may yas'alani fa u'tiyah wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku, aku kasih. Barang siapa meminta ampunan kepadaku, akan aku beri ampunan. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin jama'a rahimakumullah. Tentunya kita sangat berharap sebagai seorang manusia, hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mampu menjadi hamba yang paripurna. Hubungan kita kepada Allah senantiasa kita rawat dan kita jaga. Dan tentu hubungan kita terhadap sesama kita, manusia, lingkungan, harus senantiasa pula kita rawat dan kita jaga. Tidak hanya amal yang bersifat teologis, yang bersifat pribadi, personal, yang mampu mengantarkan kita menuju surganya Allah, tetapi amal-amal sosial lainnya pun harus kita utamakan pula, karena kita tidak pernah tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah dan mampu menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita, negara kita, bangsa Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawat innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim.